Bagi kamu anak yang lahir tahun 90-an atau awal 2000, pasti mengetahui brand N1. Setidaknya melalui TV ataupun game di PlayStation. Ya, N1 kerap dikaitkan dengan streetball, olahraga basket di jalanan yang sedikit berbeda dengan NBA. Kata lainnya, streetball adalah versi casual, sedangkan NBA adalah versi formal dari basket. Brand ini sangat booming di Amerika pada awal 2000-an, bahkan sempat menjadi brand kedua bidang olahraga basket di bawah Nike. Mereka melahirkan bintang-bintang streetball yang namanya masih dikenal sampai sekarang, salah satunya The Professor. Namun kesuksesan N1 ini hancur akibat dua kata, yaitu uang dan popularitas. Akan kami bahas dalam episode kali ini, berjudul Kisah Kebangkitan dan Kehancuran Brand N1. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Brand N1 didirikan sebetulnya akibat proyek kampus dari 3 orang bernama Jay Gilbert, Seth Berger, dan Tom Austin ketika mereka berkuliah di kampus University of Pennsylvania Wharton School. Meskipun terdiri dari 3 orang, namun bisa dibilang Tom Austin adalah otak dari brand N1 ini. Tentu nama ini diambil dari penyiar radio acara-acara basket seperti NBA, ketika seorang pemain menembak sambil dilanggar dan bolanya masuk, dan mereka akan berteriak N1. Perusahaan ini dimulai dengan menjual kaos bergambar dan berisi tulisan-tulisan bacotan. Target utama dari kaos mereka adalah para pemain basket jalanan atau pemain basket di lapangan outdoor yang gratisan. Perusahaan ini sukses besar hingga mereka bekerja sama dengan perusahaan Foot Locker, perusahaan peralatan dan pakaian olahraga. Hingga di tahun kedua, produk-produk N1 sudah terjual di 1.500 toko di Amerika. N1 ingin memperlebar bisnis mereka dengan membuat sepatu pertama dan menjadikan bintang basket kampus yaitu Stephon Marbury menjadi brand ambassador sepatu mereka. Namun baru beberapa game saja Marbury memakai sepatu itu, ia langsung terkena cedera ankle. Padahal sepatu itu belum di-launching ke publik. Akhirnya sepatu itu pun ditunda. Pada akhir 1998, tiba-tiba seorang pelatih SMA mengirimkan video seorang bermain basket dengan gaya dan style yang sangat unik. Tidak seperti di NBA. Pemain itu punya kemampuan dribble dan ball handling serta kemampuan mengocak lawan yang sangat menarik. Pemain tersebut bernama Rafer Alston. Fakta unik bahwa Rafer Alston ini juga adalah pemain dan satu-satunya bintang streetball yang berhasil masuk ke NBA. Dan beliau juga pernah ke Indonesia. Akhirnya pada 1999, N1 memutuskan untuk membentuk sebuah tim berisi pemain-pemain yang mirip seperti Rafer Alston ini dan fokus ke permainan basket jalanan atau streetball. Alasannya tentu karena streetball bukanlah pasar dari brand Nike, brand yang saat itu sudah menguasai pasar olahraga basket. Video dari Rafer Alston ini diberi julukan Skip Tape, hingga Rafer Alston pun diberi julukan nama Skip to My Lou. N1 mengumpulkan pemain-pemain dan membuat video kompilasi aksi-aksi keren dan memukau dari pemain-pemain tersebut saat di lapangan, dan diberi nama mixtape. Awalnya, mixtape ini diberikan dan disebarkan secara gratis ke banyak perusahaan, tentu demi mencari dan membesarkan nama brand N1 terlebih dahulu. Popularitas N1 makin meningkat dan pada 1999, mereka memutuskan untuk mencoba membuat sepatu lagi. Sepatu tersebut bernama N1 Tai Chi dengan desain seperti ini. Seperti sepasang sepatu, namun beda warna. Dan secara tak disangka-sangka, pada Dunk Contest 2000, Vince Carter memakai sepatu ini, dan ia berhasil memukau penonton dan menjadi juara Dunk Contest. Bisa dikatakan penampilannya menjadi salah satu Dunk Contest paling memukau dalam sejarah NBA hingga saat ini. Sepatu ini pun menjadi makin populer dan menaikkan nama N1. Hingga pada 2001, N1 menjadi brand basket terbesar kedua di Amerika Serikat, hanya di bawah Nike. Mereka mengadakan acara tour streetball di kota-kota besar yang diberi nama N1 Mixtape Tour pada 2002. Di acara ini, mereka mencari pemain-pemain streetball terhebat di negara Amerika Serikat dengan konsep seperti survival. Pemain yang performanya baik akan bertahan di tim, dan yang performanya buruk akan dicoret. Di acara inilah mereka menemukan Philip Champion, aka Hot Sauce. Lalu ketika N1 Mixtape Tour berada di kota Oregon, Portland, tiba-tiba ada seorang bocah kampus kulit putih ikut seleksi itu. Bila kalian melihat model dan postur bocah itu, ia seperti seorang nerd. Namun ketika di lapangan, aksi dribble dan kocakannya memukau semua orang. Bocah itu bernama Grayson Boucher. Karena kehebatannya, ia pun dimasukkan ke tim N1 dan diberi julukan The Professor, karena ia suka membuli lawan-lawannya. The Professor menjadi ikon utama dari tim dan brand N1 ini, terutama karena ia seorang bocah kulit putih.
Di dokumenter Untold Rise and Fall of N1, hanya The Professor saja yang menjadi pemain kulit putih di tim N1. Hal ini menjadikan Professor sangat unik, di mana bila ada seorang kulit putih yang sangat hebat di lapangan streetball, itu menjadikannya makin dilihat dan makin menarik untuk ditonton. Selain Hot Sauce dan The Professor, ada juga almarhum Troy Jackson, aka Escalade, yang memiliki badan besar dan tinggi, namun dengan ball handling dan kelincahan yang sangat memukau. Ia juga adalah adik dari mantan bintang NBA Mark Jackson. Acara N1 Mixtape Tour ini sangat berguna bagi pemain-pemain yang tidak bisa mewujudkan mimpinya untuk masuk ke NBA. N1 pun mulai membuat kompilasi video dari aksi memukau pemain-pemain tim N1 ini, dan menyebarkannya secara berbayar ke publik. Para pemain-pemain N1 tak hanya terkenal di Amerika Serikat, namun juga secara internasional. Mereka bepergian ke Jepang, Australia, Eropa, dan banyak negara terkenal lainnya. Lalu pada 2004, tim N1 bertanding di Madison Square Garden, salah satu tempat olahraga terpopuler di dunia di kota New York. Hal ini seperti mimpi yang terwujudkan bagi para pemain tim N1, di mana meskipun mereka tak berhasil masuk NBA, namun mereka tetap bisa bermain di tempat itu. Di titik ini, sepertinya popularitas N1 akan makin menaik dan tak akan runtuh, karena pasar streetball sudah dikuasainya. Namun justru disinilah titik kehancuran brand N1 dimulai. Tiba-tiba suatu hari muncul iklan di TV yang menampilkan brand Nike mulai membuat peralatan dan pakaian streetball dan dinamai Nike Freestyle. Hal ini memberi dampak negatif bagi brand N1 karena Nike yang merupakan brand nomor 1 basket mulai ingin merebut pasar streetball. Di sisi lain, secara bersamaan terjadi keretakan dan pertengkaran antara petinggi N1 dengan pemain tim N1. Ada pemain yang merasa N1 hanya mengeksploitasi mereka, di mana para pemain tak mendapatkan uang sebanyak yang harus mereka dapatkan. Mereka merasa mereka telah membuat nama N1 sangat populer. Namun N1 tak pernah memberikan para pemain kontrak uang yang pasti dan jelas. Bahkan ada salah satu bintang streetball N1 bernama Shane Warne, aka The Dribble Machine, yang memohon N1 membiayai pendidikan sekolah anaknya. Namun N1 menolaknya. Ada juga kecemburuan ketika ada pemain yang lebih dispesialkan dan lebih sering diiklankan dari pemain-pemain yang lain. Hingga di film dokumenter Netflix itu muncul video pertengkaran di locker room tim N1. Tak hanya dari para pemain, namun keretakan juga terjadi di para penemu brand N1. Tom Austin yang tadi gue bilang sebagai otak dari brand ini memutuskan keluar pada 2003. Ia memutuskan keluar karena ia bekerja terlalu keras hingga ia sering melupakan kesehatannya demi brand N1 ini. Ia didiagnosa menderita penyakit pencernaan dan terkena gangguan mental. Dan sebenarnya sejak 2003, brand N1 pelan-pelan sudah mengalami kerugian dan penurunan, meskipun tak terlihat secara jelas. Keluarnya Tom Austin membuat N1 mengalami kerugian sekitar 130 juta dolar atau 2,8 triliun rupiah sekarang. Hingga pada 2005, beberapa minggu setelah pemain N1 menjadi cover dari majalah Sport Illustrated, salah satu majalah basket terpopuler di Amerika, Seth dan Jay, penemu brand N1, memutuskan untuk menjual perusahaannya dan keluar dari perusahaan itu. Perusahaan N1 makin merosot dan bintang-bintangnya pun meninggalkan timnya. Sebenarnya, brand N1 masih ada sampai sekarang dan dikelola oleh perusahaan lain, namun sudah jauh berbeda dan tak seterkenal dulu. Bahkan di dokumenter Netflix itu juga tak menceritakan bagaimana brand N1 sekarang. Salah satu bintang N1 yang masih terkenal hingga sekarang adalah The Professor, yang membuat kanal YouTube dan booming akibat video Spider-Man basketballnya. Meskipun cerita brand N1 ini berakhir dengan pahit, namun brand ini cukup membuat basket jalanan berjaya dan booming di masanya. Dan kita bisa melihat basket dari sisi yang lain. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Yo guys, buat kalian yang mau cari-cari jersey basket, langsung aja cek sosmed @easysportswear. Tersedia di Shopee, di Instagram, dan Tokopedia. Kuy, buruan diserbu! Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.